Halo sobat anime, kita gas lagi dah lo profilnya. Sorry baru bisa upload. Aduh, tadi baru pagi-pagi. Waduh, mau tuh gua konslet dinamonya. Jadi pagi-pagi sudah tekor 300.000. Aduh, tapi sudahlah. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah lo profilnya. Ketika ada kesempatan langsung buat, langsung aja kita gaskan lo profilnya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, saat ini Lee Shogi dia pun menghabiskan waktu malamnya bersama dengan gadis Xian. Di mana di sini Lee Shogi dia juga mengatakan kalau dia ingin pergi ke tempat dari gadis Xian untuk dapat memintanya dari sektenya, karena di sini Lee Shogi ingin membawa gadis Xian menjadi bagian dari sektemu. Tapi di sini untuk gadis Xian dia pun tahu kalau ini akan menjadi sedikit masalah karena dia juga tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan sektenya. Dan untuk Lee Shogi dia pun tahu maksud dari itu semua karena sebelumnya gadis Kian dia juga telah memberitahukan kepada dirinya kalau ternyata master sekte mereka juga menyukai seniornya ini ataupun Nona Xian ini, dan itu membuat Lee Shogi dia pun tahu kalau dia bakal repot nantinya. Tapi dia tetap tidak peduli dengan itu semua. Dia tetap memutuskan untuk membawa kekasihnya ke sektemu walaupun dia juga tahu urusannya nanti bakal ribet. Tapi di sini untuk gadis Xian dia pun tentunya sungguh sangat senang walaupun dia juga tahu ini bakal merepotkan nantinya. Dan di sini untuk Lu Xiaogi yang memang ingin dia membawa Xian bersama dengan dirinya tinggal di sektemu bersama-sama, dia pun juga berjanji akan melakukan apapun untuk gadis Xian, bahkan untuk memasak seumur hidupnya dia bersedia untuk dapat melakukannya, yang membuat gadis ini sungguh sangat senang. Apalagi Lu Xiaogi mengatakan hal seperti itu, dan di sini gadis Xian dia malah request dia ingin makanan-makanan yang aneh-aneh yang belum pernah dia makan, seperti ya ayam kecap lah, yang gitu-gitulah, makanan-makanan aneh yang membuat Lee Shogi dia pun tahu kalau itu makanan yang tidak berasal dari dunia ini, itu berasal dari bumi. Dan kenapa dia tahu tentang makanan ini? Tanya dari Lee Shogi, dan ternyata gadis Xian dia pun mengatakan kalau dia tahu makanan-makanan itu karena dia mendengar dari para player-player ataupun para murid-murid luar dari sektemu, murid pesuruh sektemu yang terus aja sebelumnya mereka mengatakan soal makanan-makanan yang seperti itu, yang membuat Xian dia pun ingin mencobanya karena aku pikir itu rasanya enak, ucap dari gadis ini, yang membuat Lee Shogi ya sudahlah, mau bagaimanapun ya sudah. Ya gimana lagi. Dan di sini dia pun juga meminta kepada gadis Xian untuk membuat sebuah daftar apa-apa aja yang dia inginkan dan juga mentandatangani perjanjian mereka, perjanjian pasangan mereka. Dan itu membuat gadis Xian dia pun bersemangat menulis itu semua, apa-apa yang dia inginkan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh Lu Xiaogi. Dan ketika Lu Xiaogi membaca surat perjanjian hubungan mereka, dia pun merasakan, bukankah ini makanan semua? Ucap dari Lee Shogi. Tapi di sini Lee Shogi juga tahu kalau ada beberapa hukuman yang akan dia dapatkan jika dia melanggar perjanjian ini. Aturan ini hukumanmu sungguh sangat spesifik ya, ucap dari Lee Shogi. Dan untuk gadis Xian, ya aku tahu hukumannya memang agak sedikit gimana, tapi itu semua tidak membahayakan dirimu, ucap dari gadis Xian ini, yang membuat Lee Shogi sungguh sangat senang kalau ternyata gadis ini juga peduli dengan dirinya. Dan setelahnya kini mereka pun melakukan sebuah trik kecil, yaitu melakukan sebuah segel yang tidak boleh dilihat oleh mereka para bocah-bocah itu. Adegan yang tidak boleh karena mereka di sini melakukan ya seperti itulah ya, namanya juga yang udah gede, jadi ya begitulah. Dan apa yang dilakukan oleh Lu Xiaogi dan juga gadis Xian tentunya disadari juga oleh Dongli, karena mereka juga lupakah kalau ternyata Dongli indranya sangat-sangat peka. Dia pun tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Lu Xiaogi dan juga gadis Xian, dan itu membuatnya kesal, dan dia juga ingin melihat langsung dengan apa yang sebenarnya terjadi antara kakaknya dan juga gadis Xian. Tapi dia juga ragu-ragu karena ketika dia ingin mencoba melakukannya, memeriksa tentang apa yang sedang dilakukan oleh kakaknya dan juga saudara Xian, ternyata tempat itu diselimuti oleh kabut yang membuat gadis Dongli nggak bisa ngintip karena ya Lee Shogi memblokirnya. Dan jika aku memaksa untuk melihat kakak, dia akan tahu kalau aku sedang mengintip kan, dan dia takutnya dia marah, ucap dari Dongli. Tapi dia juga penasaran sedang apa yang dilakukan oleh kakaknya dan juga gadis Xian, dan itu membuatnya galau dan nggak bisa tidur. Waduh,
Dan keesokan harinya, pada pagi harinya di sini Kian, saintis Kian, dia pun menikmati hidupnya santuy-santuy di sektemo, dan itu membuatnya sungguh sangat senang. Apalagi dia juga mendapatkan perilaku penyambutan yang seperti ini setelah dia mau berlatih bersama dengan Hating, dan dia mendapatkan respon dan juga servis yang luar biasa. Yup, terima kasih Xiao Qiu, ucap dari Kian, dan dia benar-benar menikmati hidupnya, dan dia merasa kalau ini seperti sebuah sedang liburan, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi dirinya. Tapi untuk Xiao Qiu, tentunya dia kesal karena dia harus bekerja dengan cara yang seperti ini, melayani orang lain. Jika saja dia tidak mau berlatih dengan senior Hating, master pasti gak mungkin akan menservisnya seperti ini, dan dia membuatku jadi makan tidak banyak, ucap dari gadis Xiao Qiu itu yang kesal karena memang dia tahu jatah makannya juga diambil oleh gadis itu. Membuat Xiao Qiu sungguh sangat kesal. Dan setelahnya, kini di sisi lainnya, saat ini Dongli dia pun, bukan Dongli, Luo Bing, dia pun datang menemui Lu Xiaogi, dan dia juga melaporkan kalau saat ini murid-murid yang ada di luar sana, para murid pesuruh mereka telah meningkatkan level mereka, dan mereka saat ini juga ya sudah berkembang hingga 70 hingga 80% mereka juga telah berkembang sejak mereka bergabung. Ya, lantas apakah ada masalah? Tanya dari Lu Xiaogi. Di sini Luo Bing dia pun mengatakan kalau memang nggak ada masalah sih, tapi apa? Tanya dari Lu Xiaogi. Dan di sini Luo Bing dia pun mengatakan kalau murid-murid yang ada di luar sana mereka pun sungguh sangat aneh. Gaya hidup mereka aneh, bahkan dari mereka juga banyak sekali yang mencoba untuk bagaimana caranya membuka celana. Dan itu adalah hal yang sungguh sangat aneh. Bahkan ada juga beberapa orang yang ngejar-ngejar para murid perempuan. Mereka juga mengatakan kalau mereka ingin kenalan atau gimana. Bahkan ada juga beberapa murid-murid aneh yang masih aja mencoba untuk manjat pohon, dan itu terlihat aneh, ucap dari Luo Bing yang bingung. Bahkan dari mereka juga ingin meluk-meluk pohon, ucap dari Luo Bing yang bingung dengan sikap dari para player-player itu. Namun hal itu memang cukup aneh bagi mereka, para NPC yang ada di dunia ini. Tapi untuk Lu Xiaogi yang memang dulunya seorang player juga, dia pun sadar betul tentang apa yang dilakukan oleh mereka itu. Ya ini sih memang kebiasaan mereka, para player-player noob. Jadi ya gimana, ucap dari Lu Xiaogi. Dan dia juga berujar, ya sudahlah biarkan saja. Dan sekarang Luo Bing kau boleh kembali dan terus awasi mereka. Dan jika ada beberapa yang memang agak sedikit menyebalkan, ya berikanlah sedikit mereka pelajaran. Dan jika sudah waktunya tiba dan tepat, kau bisa juga memberikan mereka sebuah panduan, ucap dari Lu Xiaogi. Baik master, ucap dari Luo Bing. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun juga tahu kalau saat ini murid-murid mereka rata-rata juga udah mulai naik level, dan mereka juga rata-rata udah ada di level 10, yang artinya harusnya perkembangan dari alur utama yang ada di dunia ini sudah berjalan, ucap dari Lu Xiaogi. Maka darilah ketika dia membuka panel sistem hub, ternyata ada perkembangan juga. Meningkat sedikit. Dan setidaknya setelah ini naik sampai 10%, tentunya aku juga akan mendapatkan hadiah. Dan untuk para player noob ini, ya mereka player noob, dan mereka pelan-pelan juga naik level yang membuat kini misi utama juga berjalan, ya walaupun sedikit-sedikit, tapi ya udahlah, mau bagaimana lagi, ucap dari Lu Xiaogi. Dan sepertinya gelombang besar utama untuk misi yang ada di dunia ini sepertinya bergantung kepada diriku yang merupakan orang terpilih yang ada di dunia ini. Dan aku harus memilih waktu yang tepat untuk dapat meninggalkan gunung dan juga memulai sebuah momentum, ucap dari Lu Xiaogi yang tahu memang apa yang akan terjadi dengan dunia ini di masa depan. Dan di sini dia juga menghitung akumulasi XP yang dia miliki, dan ternyata experience point yang dia miliki sungguh sangat banyak. Aku telah mengumpulkan poin pengalaman ataupun XP. Experience-ku cukup banyak. Dan untuk XP yang bisa aku gunakan untuk saat ini setidaknya hampir 100 juta poin XP yang bisa aku gunakan, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi itu juga belum termasuk dengan poin XP yang aku kumpulkan selama 28 tahun di dunia ini. Dan jika gelombang pertama juga telah muncul, harusnya dan aku bisa menyelesaikannya, tentunya aku akan mendapatkan hadiah tertinggi. Dan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Tapi untuk melakukannya, ya itu mungkin masih ada beberapa waktu lagi. Dan sekarang ayo kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh karakter-karakter utama yang ada di dunia ini, ucap dari Lu Xiaogi. Maka dari itulah kini dia pun kembali mengeluarkan token miliknya, dan dia kembali memasukkan kesadaran ilahinya untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh 4 main karakter yang ada di dunia ini. Dan ternyata di sini dia pun dapat melihat kalau saat ini si Kian sedang menulis sebuah post di mana dia mengatakan kalau, hey semuanya, aku sebelumnya pergi ke sektemo, dan apakah kalian tahu tentang insiden yang terjadi? Ucap dari Kian yang saat ini dia mengganti namanya sebagai Win.
Dan untuk orang-orang yang ada di tempat ini, 3 karakter lainnya mereka juga mengatakan, yo kami juga tahu kalau kau telah dikalahkan oleh Master Sekte Lu. Ucap dari mereka yang membuat Kian tentunya kesal. Dan untuk Lu Chogi yang membacanya, apa ini yang sedang mereka bicarakan? Dan sepertinya yang diharapkan oleh diriku, aku dapat menyusup dan melihat ini semua, ucap dari Lu Chogi. Dan untuk Kian sendiri tentunya dia pun kesal ketika rekan-rekannya yang lainnya malah fokus kepada dirinya yang memang udah dikalahkan sebelumnya. Hei, jangan kurang ajar, ucap dari Kian. Tapi di sini mereka pun kembali berbicara tentang sesuatu yang membuat Lu Chogi dia pun menyadari salah satu dari mereka ternyata adalah seorang biksu ketika dia tanpa sengaja menuliskannya. Dan itu membuat Lu Chogi dia pun tahu siapa orang inilah. Ternyata itu adalah si botak. Aku tahu. Dan ternyata itu adalah si botak itu. Artinya sepertinya dia bisa menyebutkan namanya, tapi sebelumnya dia gak bisa ngomong kan, yang aku tahu. Seperti itu ucap dari Lu Chogi yang tahu kalau memang si botak itu memang dia karakter utama juga. Tapi sebelumnya ketika dia masih menjadi player, si botak gak pernah ngomong. Dan ternyata dia bisa nulis. Ucap dari Lu Chogi. Dan kalau begitu, luar biasa. Namun di sini untuk Lu Chogi untuk menghidupkan forum ini, dia pun menuliskan sesuatu. Yuk mari kita buat forum ini menjadi lebih ramai lagi, ucap dari Lu Chogi. Dan kali ini dia pun menulis, semuanya tolong diam sebentar, ucap dari Lu Chogi yang menotis mereka semua yang ada di tempat itu. Hei, pemandu dia datang, ucap dari mereka. Dan untuk Yue dia pun juga tidak menyangka kalau ternyata akhirnya pemandu itu datang setelah berlama-lama berbulan-bulan agak pernah ngechat. Dan untuk Lu Chogi dia pun menulis, hei semuanya ingat baik-baik apa yang akan aku katakan selanjutnya, karena malapetaka akan segera datang. Dan semuanya kalian perlu untuk memperhatikan segala sesuatu dan setiap yang terjadi di sekitaran kalian. Ucap dari Lu Chogi yang menulis itu semua di forum ini. Dan tentunya Lu Chogi yang memperingatkan ada sebuah malapetaka yang akan datang menotis mereka semua. Apalagi untuk Kian dan juga Yue, mereka juga tentunya ternotis karena memang ini sepertinya betul persis dengan apa yang diucapkan oleh Lu Chogi sebelumnya, yang mengatakan kalau ini semua akan terjadi sebuah malapetaka ketika mereka bertemu dengan Soul Jade. Hei, malapetaka? Apakah ini malapetaka? Dan itu membuat Yue dia pun menulis, senior, bisakah Anda katakan lebih banyak tentang malapetaka? Macam apa? Tanya dari Yue. Hihi. Melihat Yue yang termakan dengan umpan yang dia berikan membuat Lu Chogi dia pun senang. Yosh, Yue, aku telah menunggu untuk dapat mempertanyakan ini. Mantap kau, ucap dari Lu Chogi. Di sini Lu Chogi dapat mengatakan, ya malapetaka akan muncul. Dan kemunculan itu disebabkan oleh Soul Jade. Kemunculan kembali Soul Jade, ucap dari Lu Chogi yang menotis mereka berdua, karena mereka berdua juga mendapatkan informasi dari Lu Chogi tentang malapetaka dan juga Soul Jade. Dan tentunya mendengar hal ini membuat mereka berdua pun ternotis. Apalagi di sini untuk Kian, Soul Jade, aku tahu itu mengandung energi yang jahat di dalamnya, dan jika itu jatuh ke para orang-orang jahat tentunya ini akan sangat berbahaya, bahkan saintis saja tidak bisa menghancurkannya, ucap dari Kian. Dan di sini Kian juga tahu jika benda itu jatuh kepada mereka para kultivator iblis akan membuat para kultivator iblis mereka menjadi lebih kuat, dan tentunya itu akan sangat berbahaya. Namun di sini salah satu dari 4 karakter lainnya lagi, mereka pun mengatakan kalau mereka juga menemukan pecahan dari Soul Jade pula, yang membuat Lu Chogi dia berujar, yo, seperti yang diharapkan dari main karakter yang ada di dunia ini, mereka juga pasti akan bertemu dengan Soul Jade, dan itu adalah sebuah takdir, ucap dari Lu Chogi. Tapi di sini Chogi dia pun mengatakan, kau menemukan pecahan kecil. Ya, pecahan kecil ya memang gak apa-apa, tapi jika itu adalah pecahan besar tentunya akan sedikit bermasalah, ucap dari Lu Chogi. Karena memang aku membutuhkan Soul Jade untuk dapat meningkatkan hitting. Dan di sini Lu Chogi poinnya, dia ingin meminta kepada bocah-bocah yang ada di tempat ini untuk mengumpulkan Soul Jade untuk dirinya dan diserahkan kepadanya. Itulah poin dari percakapan-percakapan yang panjang-panjang ini. Namun di sini mereka semua juga tahu kalau Soul Jade itu adalah kekuatan iblis yang tersegel di dalamnya, dan tentunya itu akan sangat sulit, bahkan tidak bisa dihancurkan. Dan untuk Lu Chogi dia pun mengatakan, dan dia sedikit memberikan sebuah kompor, mengatakan kalau benda itu adalah benda yang sangat-sangat berbahaya, bahkan untuk dapat menghancurkannya membutuhkan sebuah metode, tapi sayangnya metode itu telah menghilang, ucap dari Lu Chogi yang menulis, yang menotis mereka semua yang ada di tempat ini. Dan apa yang ditulis oleh Lu Chogi di sini, Yue yang nggak tahu kalau pemandu itu adalah Lu Chogi
Shogi dia pun menjadi bimbang di hatinya. Dia pun tahu kalau Chogi senior Chogi dapat menghancurkannya, tapi dia tidak mungkin mengatakan kepada mereka semua yang ada di tempat ini kalau Chogi dapat melakukannya, karena ini dia pun takut kalau ini akan membebankan Chogi. Aku tidak tahu jika aku tidak mengatakan apapun, apa yang harus aku lakukan. Ucap dari Yue. Tapi di sini Yue pun juga menulis, senior, aku tahu seseorang yang dapat menghancurkan Soul Jade itu. Ucap dari Yue. Hihi, seperti yang diharapkan. Yue, kau mau makan umpanku. Ucap dari Shogi. Dan di sini Shogi kembali menulis, oh, benarkah memangnya ada orang yang seperti itu? Ucap dari Shogi yang sengaja dia pun melakukan ini untuk membuat orang-orang mencarinya. Dan untuk Yue dia pun mengatakan, ya, aku bersumpah, aku tahu siapa yang dapat melakukannya, tapi tolong jangan salahkan aku tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Ucap dari Yue yang membuat Chogi hihihi dia pun senang, karena memang sebelumnya dia meminta kepada Yue untuk tidak mengatakan kepada siapapun kalau dia dapat melakukannya, dapat menghancurkan Soul Jade. Dan Yue, kau benar-benar luar biasa. Ucap dari Chogi yang senang, dan dia juga berujar, ayo kita mainkan sedikit api lagi. Dan dia juga menuliskan lagi kalau itu adalah hal yang sangat luar biasa penting. Jangan mengatakan omong kosong, karena sangat sulit untuk dapat menghancurkan Soul Jade itu, karena itu membutuhkan metode lama, metode kuno, dan metode itu juga sangat sulit untuk dapat dikuasai. Ucap dari Chogi yang menotis mereka berempat. Mereka tidak menyangka kalau ternyata metode untuk dapat menghancurkan Soul Jade sangat-sangat sulit. Dan untuk Kian, dia juga tidak menyangka kalau ternyata memang sesulit itukah. Senior ini jelas aku gimana ya? Ucap dari Kian juga bingung. Tapi di sini Kian juga mengatakan, pada akhirnya dia pun mengatakan, senior, aku juga tahu siapa orang yang dapat menghancurkan benda itu, dan aku juga tahu siapa yang dibicarakan oleh ini, tapi aku juga gak bisa mengungkapkan identitasnya. Ucap dari Kian yang membuat Chogi dia pun senang juga. Kian, mantap, tidak cuma aku memanjakanmu selama ini. Ucap dari Chogi, dan dia kini Chogi dia mempermainkan orang-orang ini untuk membuat ataupun mencari Soul Jade untuk dirinya. Maka dari itulah, setelah Yue dan juga Kian mengatakan kalau mereka tahu siapa yang dapat menghancurkan Soul Jade di sini, Chogi dapat mengatakan, ya baguslah kalau itu sudah tahu siapa yang dapat menghancurkannya, dan jika itu terjadi maka itu adalah hal yang baik. Jam dari Chogi sebelum dia lock out, dan dia kini nggak lock out sih, cuma diem aja, silent aja, nggak nulis lagi, dan dia kini mulai memperhatikan apa yang akan dibicarakan oleh 4 karakter utama yang ada di dunia ini. Dan di sini Chogi dia pun memperhatikan pembicaraan dari orang-orang ini, dan untuk Yue dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia pun tahu kalau Soul Jade itu sangat berbahaya dan harus dihancurkan, dan yang dapat menghancurkannya adalah Nier Lucao. Tapi dia juga takut kalau Chogi bakal menjadi target dari mereka, para orang-orang jahat yang ingin mendapatkan benda itu. Tapi untuk dapat menyelamatkan dunia, dia butuh Soul Jade itu untuk dihancurkan. Maka dari itulah dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan, karena memang dia jadi galau. Hingga pada akhirnya di sini Yue dia pun memutuskan untuk kepada mereka mengumpulkan, dan jika kalian semua menemukan Soul Jade, bawalah kepada diriku dan akulah akan membawa kepada orang itu untuk dapat dihancurkan. Ucap dari Yue yang membuat Chogi dia pun senang. Ya Yue, pada akhirnya kau berguna juga. Ucap dari Chogi yang sungguh sangat senang, dan karena memang urusan tentang Soul Jade telah selesai, di sini Chogi dia pun sudah waktunya untuk dia pergi. Tapi sebelum dia pergi, tentunya di sini Chogi dia pun mampir dulu ke kamar dari Xian. Ya, mereka melakukan kultivasi ganda sebentar sebelum pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi, karena memang 3 hari kemudian kini Chogi dia pun akan pergi menuju daerah Beizhou. Dan untuk Chogi dia berujar, ketua Dongli, hei, apakah kau tidak mau ikut dengan diriku? Ucap dari Chogi yang sengaja dia sebenarnya ingin ngajak Dongli juga untuk ikut bersama dengan dirinya ke Beizhou. Tapi di sini Dongli nggak mau, dia nggak mau pergi turun gunung, karena selain Dongli nggak suka dengan dunia luar, dia juga nggak mau dekat-dekat dengan gadis Xian, karena dia nggak mau melihat Xian dan juga kakaknya bermesra-mesraan. Ucap dari Dongli di dalam hati. Tapi berbeda untuk Luobing dan juga Xiaoqiu. Di sini mereka pun minta ikut. Master Sekte Xiaoqi ingin ikut. Ucap dari gadis kecil itu yang membuat Chogi dia berujar, yeay, untuk kali ini adalah hal yang tidak bisa ditangani oleh Xiaoqiu. Jadi kau tunggulah sampai kau sedikit lebih besar ya. Ucap dari Chogi, dan saat kau telah besar, aku pasti akan mengajakmu jalan-jalan untuk menjalankan misi di luar. Ucap dari Chogi.
Tapi untuk Luo Bing, Master, bagaimana dengan diriku? Aku sudah cukup besar, ucap dari Luo Bing yang ingin ikut. Tapi untuk Lu Xiaogi nggak mau dia ngajak Luo Bing dong, repot nih. Dan itu membuatnya berujar, sektemu masih banyak tugas di luar sana. Dan untuk para murid-murid pesuruh tentunya mereka masih membutuhkannya. Maka dari itulah aku membutuhkanmu untuk mengurus tentang ini semua. Kau akan merawat mereka dan kau akan merawat sektemu. Apakah kau dapat melakukannya? Ucap dari Lu Xiaogi yang membuat Luo Bing sungguh sangat senang. Apa? Master Sekte dia meminta bantuanku. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Ucap dari Luo Bing. Dan itu membuatnya berujar, baik, Luo Bing pasti tidak akan mengecewakan Master. Ucap dari Luo Bing. Dan setelahnya kini mereka pun pergi. Lu Xiaogi dia pun pergi keluar dan dia akan langsung pergi menuju Beizhou. Dan apa yang akan dilakukan oleh Lu Xiaogi di Beizhou kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.